Permisi Bu. Iya Mbak. Boleh duduk di sini? Iya Mbak. Terus banget ya Bu dari tadi. Iya Mbak, dari tadi ini saya dari Salaja terus langsung di sini dulu. Tadi juga di jalan dari pertigaan yang itu dekat sama apa ya, kelurahan kalau nggak salah. Oh ya? Ya itu juga udah deres Oh, banget gitu. alah. Makanya kan itu banyak sampah kan pada naik semua. Malah terus jadi banjir gitu. Iya. Mbak mau kemana? Mau ke ini kantor BPP Kecamatan Andong Bu. Oh. Ada sedikit urusan. Walah. Ya. Ibu rumahnya di sekitar sini? Iya Mbak, di desa sini juga, tapi ya agak jauh gitu. Jadi ngiup dulu daripada hujan. Habis dari sawah habis. Iya, habis habis nengok sawah gitu Mbak. Nengok kan biasanya setiap hari nengok gitu tuh Mbak. Iya. Nah kebetulan tuh saya ada masalah Mbak. Kenapa Bu? Nah di sini kan sistem pertanian organik tuh Mbak. Oh iya. Sedangkan sekarang tuh pupuk organik tuh susah gitu loh Mbak, terbatas gitu, susah didapat. Mau ke toko-toko gitu tuh susah tuh Mbak. Terus ya mau gimana lagi juga bingung sekarang tuh Mbak. Kalau mau bikin gitu Bu, Bikin apa Mbak? bikin pupuk organik sendiri gitu. Iya sih Mbak, ya saya pernah lihat gitu tau di TV gitu caranya gitu kan, tapi tuh kayak kurang jelas gitu tuh Mbak, caranya tuh gimana, tahap-tahapannya gimana gitu Mbak. Kalau pertanian organik bagus dong Bu, sini hasilnya nanti kalau misal pakai sistemnya kayak gitu. Iya bagus Mbak, tapi ya sayang ini karena terbatas gitu loh, ya jadi agak nurun gitu. Iya sih, iya tidak bisa. Saya mau telepon teman sebentar ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Oh iya iya. Bentar lagi udah kok ini Kak. Ya. Bu saya mau pamit dulu. Ya. Soalnya iya. sudah ditelepon dari Wah kok buru-buru tuh Mbak? Iya soalnya ada urusan yang nggak bisa buat ditunda-tunda gitu sama. Lah Mbak siapa namanya tadi? Oh iya Bu. Kenapa nama saya Nafisa? Oh iya. Ibunya dengan Bu Atin. Oh, Lah, besok kapan-kapan lo mampir lo. oh insya Allah Bu kalau ada Deket sini. kesempatan. Besok mampir lo. Iya iya. Kalau ada kesempatan insya Allah. Iya. Padahal masih hujan kok ya ngomong langsungan baik. Nggak apa-apa Bu, masih muda masih kuat kan kalau ibunya di sini aja. Apa nurut kan? Aduh Mbak Nafisa. Ya udah Mbak. Ya ya udah Bu, Ya, jalan ya. hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Dek. Ya permisi deh Bu. Iya. Ada perlu apa Dek? Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Nafisa dari BPP Kecamatan Andong Bu. Mana BPP yang sana itu? Iya Bu, betul. Gimana Dek? Sebelumnya dengan Bu siapa nggih? Oh, salam kenal dulu ya Dek sebelumnya. Nama saya Bu Fitri. Kades desa sini. Gimana ya Dek? Jadi begini Bu, saya berencana ingin melakukan program penyuluhan Bu untuk petani di desa Pakal ini. Jadi materinya itu mengenai bagaimana proses pembuatan pupuk kompos untuk pertanian organik gitu Bu. Wah, bagus sekali Dek materi penyuluhanmu. Kebetulan di sini itu persediaan pupuk organiknya itu terbatas. Jadi sistem pertaniannya itu tidak sesuai yang diharapkan. Iya Bu, jadi begini, kemarin saya bertemu dengan salah satu petani dari desa ini. Sedangkan sekarang tuh pupuk organik tuh susah gitu loh Mbak, terbatas Iya, gitu. Bu, jadi begini, kemarin saya bertemu dengan salah satu petani dari desa ini. Beliau bercerita bahwa persediaan pupuk kompos di desa ini tuh sangat terbatas begitu
Bu. Iya, memang deh agak terbatas. Jadi sistem pertanian organik yang diharapkan itu nggak bisa tercapai secara maksimal, secara optimal gitu. Emang deh kalau di sini itu emang agak terbatas ketersediaan pupuk organiknya. Terus juga jadi nggak maksimal gitu deh. Iya Bu, kalau begitu ini saya ada leafletnya untuk memperkenalkan penyuluhan yang akan saya lakukan. Ini ya penyuluhan pembuatan kompos pertanian organik. Ya Bu. Jadi ini metode yang akan saya gunakan itu metode perorangan dan tekniknya itu kunjungan rumah. Jadi dikunjungi satu-satu gitu. Iya, begitu. Terus adik langsung praktek di rumah yang dikunjungi atau gimana? Iya, iya Bu, langsung dipraktekkan bagaimana cara membuat pupuk kompos agar Lebih mudah gitu ya, ya. lebih mudah begitu Bu. Jadi petani kan akan lebih paham kalau ada prakteknya. Begitu. Nanti rencananya Bu, kalau penyuluhan ini diizinkan, hari ini langsung akan saya bagikan ini leaflet ke rumah-rumah warga begitu Bu. Ya sangat diizinkan deh, soalnya di sini juga susah gitu ya. Terus biar petani juga lebih tahu gitu untuk mengolah pupuk kompos sendiri, terus lebih mandiri gitu. Kalau begitu untuk bukti perizinannya boleh minta tanda tangan di Boleh ada deh. leaflet ini enggak? Sebelah mana? Ini, Bu. Oh ya. Ini deh, udah. Terima kasih ya Bu. Saya langsung pamit aja. Oh iya, sama-sama. Semoga semuanya lancar ya, Dek. Amin. Terus bisa membantu petani untuk bisa mengolah pupuk kompos sendiri, terus bisa membantu pertanian di desa sini. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu. Ya, hati-hati ya, Dek. Ya. Permisi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang, Mbak. Mbak Nafisa. Masuk, Ya masuk, Bu, masuk. ya ya. Sini, Mbak, duduk sini. Ya Bu. Ini Bu. Wah, ini apa, Mbak? Jadi gini Bu, alhamdulillah saya bisa sampai sini lagi dan sekarang bisa melakukan ini penyuluhan pembuatan pupuk kompos untuk pertanian organik Bu. Alhamdulillah tadi sudah diizinkan oleh kepala desa. Apakah sendiri Bu? Wah, akhirnya ya, Mbak bisa membantu petani di sini dengan penyuluhan ini. Ya Bu, jadi nanti metode yang akan digunakan itu metode perorangan dengan teknik kunjungan rumah dan disertai dengan demonstrasi cara bikin pupuk kompos yang baik itu bagaimana yang tepat dan bagaimana Bu. Nah, terus ini kapan, Mbak? Untuk waktu dan tempat disesuaikan dengan petani dan penyuluh. Jadi nanti tergantung dengan kesepakatan kita berdua Bu. Saya sih minat, Mbak. Mungkin besok lusa jam 10-an gitu. Bentar saya data dulu gitu. Ya, Mbak. Bu Atin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya Bu. Ya Bu, ini langsung dimulai saja ya. Jadi ini pengantar sebelum kita langsung praktek bagaimana cara membuat pupuk kompos. Pertama ini pertanian organik. Pertanian organik itu budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan organik serta meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi ini tujuan dari pertanian organik Bu, yaitu menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen. Dan yang utamanya itu Bu, tidak merusak lingkungan gitu Bu, karena seperti yang kita ketahui sendiri dari namanya saja sudah pertanian organik ya Bu. Jadi bahan-bahan yang digunakan di dalamnya pun juga bahan-bahan organik, dan bahan organik itu sangat bagus untuk tanaman Bu. Metode pertanian organik itu tuh salah satunya dengan penggunaan pupuk organik sebagai nutrisi untuk tanahnya sendiri. Salah satu contoh pupuk organik itu pupuk kompos Bu. Pupuk kompos itu berasal dari berbagai macam bahan alami. Misal ibu punya sisa sayur ya, sisa
cangkang telur, kulit buah seperti itu Bu, itu bisa diolah menjadi Bu menjadi pupuk kompos. Dan nantinya bahan-bahan itu yang tadi disebutkan itu akan mengalami penguraian dibantu oleh semacam bakteri gitu Bu. Jadi nanti kalau bahan-bahan tersebut sudah mengurai, nanti bisa menghasilkan produk yang dinamakan pupuk kompos gitu Bu. Nah, nanti pupuk kompos ini bisa jadi makanan bagi tumbuhan, jadi bisa menghasilkan nutrisi gitu Bu untuk tumbuhan sendiri. Ini ada manfaat dari pupuk kompos. Yang pertama untuk tanah, memperkuat zara. Zara itu salah satu unsur yang ada pada tanah yang ditumbuhi oleh tanaman. Jadi nanti unsur-unsur tersebut ketika diberi pupuk kompos itu akan lebih apa ya istilahnya? Lebih kuat, lebih ternutrisi gitulah Bu. Lalu yang kedua, elemen untuk memperkuat struktur tanah. Jadi di dalam tanah itu terdapat rangkaian struktur gitu Bu. Jadi nanti struktur yang ada di dalam tanah itu kalau diberi nutrisi oleh pupuk kompos itu nanti akan lebih kuat seperti halnya dengan unsur zara yang tadi. Lalu yang ketiga, memperbaiki drainase pada pori-pori tanah. Dan yang keempat yaitu tanah menjadi gembur atau menjadi subur gitu Bu. Nah, yang kedua ini manfaat kompos untuk lingkungan Bu. Yang kedua ini manfaat kompos untuk lingkungan Bu. Nah, pupuk kompos ini dijamin tidak akan mencemari lingkungan Bu, karena seperti yang tadi di slide sebelumnya bahwa pupuk kompos itu berasal dari bahan-bahan organik gitu Bu. Jadi itu nggak akan mencemari lingkungan Bu, karena terjadi proses pembusukan tadi itu Bu. Lalu karena kenapa aman untuk lingkungan, karena pupuk kompos ini tidak mengandung sama sekali bahan kimia yang berbahaya. Jadi komponen yang ada di dalam tanah itu tidak akan terganggu gitu loh Bu. Lebih aman daripada kimia ya? Iya. Nah, seperti yang diketahui tadi ya Bu, bahwa sampah organik itu akan lebih bermanfaat ketika diolah menjadi pupuk kompos. Nah, apabila tidak diolah, itu yang ada akan menimbulkan penyakit bagi lingkungan atau bagi kita sendiri ya sebagai manusia. Nah, maka dari itu jika sampah organik itu diolah justru dapat mengurangi potensi untuk merusak lingkungan atau mengganggu makhluk hidup yang ada di sekitarnya gitu. Ini yang ketiga yaitu manfaat kompos pada ekonomi, pada perekonomian. Nah, manfaat utama bagi petani kalau dari segi ekonomi itu kan Hemat. ya lebih hemat Bu, karena kan tadi bahwa kompos itu berasal dari bahan-bahan organik. Jadi ya betul Bu, tidak perlu beli. Jadi cukup memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang setidaknya itu bermanfaat, bisa diolah menjadi pupuk kompos begitu Bu. Jadi nanti biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli pupuk dialokasikan untuk biaya lain gitu, seperti untuk membeli bibit, untuk membeli keperluan lainnya gitu. Nah, sekian itu pengantar untuk penyuluhan kali ini. Jadi setidaknya Ibu punya gambaran bagaimana itu pupuk kompos bermanfaat untuk tanah, untuk lingkungan, untuk Ibu sendiri, bahwa ada keuntungannya begitu Bu. Kalau begitu sebelum kita praktek untuk membuat pupuk kompos, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Sekedar untuk sharing-sharing atau apa yang mengganjal di pikiran atau di hati Ibu, dikeluarkan saja daripada nanti ganjal. Iya. Mbak, tadi itu kan ada drainase gitu loh. Oh, yang Ya. manfaat. Iya. Nah ini Ya. drainase itu apa ya Mbak? Oh, ini ya Bu, manfaat kompos pada tanah tadi ya. Iya. Yang ini manfaatnya juga kan memperbaiki drainase pada pori-pori tanah. Drainase itu sejenis dengan penyerapan. Nah, jadi
istilahnya tuh memperbaiki penyerapan pada pori-pori tanah. Jadi nanti nutrisi yang akan diberikan kepada tanah itu akan lebih mudah terserap jika pupuk kompos itu diberikan kepada tanah. Gitu. Mbak, terus kan di toko-toko gitu kan banyak toh apa yang jual kayak pupuk kimia gitu yang udah bermerek gitu. Ya. Nah terus kalau sama pupuk kayak gini, pupuk organik ini tuh bedanya apa ya Mbak? Apa dampaknya beda atau gimana kepada tanaman itu? Oh iya, menurut sepengetahuan saya Bu, bahwa pupuk organik itu kan berasal dari bahan-bahan organik ya Bu. Yeah. Jadi dampaknya buat tanah buat tanaman itu jauh akan lebih baik Bu, karena bahannya kan alami gitu Bu ya. Seperti yang apapun itu yang alami kan hasilnya juga akan lebih bagus. Walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi lebih akan berkepanjangan gitu Bu untuk dampak selanjutnya. Dengan pupuk kimia kan kandungannya kan ada kandungan-kandungan kimia di dalamnya ya Bu. Nah, apabila bahan kimia itu diberikan kepada tanah, itu tuh dampaknya untuk memang hasilnya itu akan lebih cepat gitu ya. Tapi untuk selanjutnya itu dampaknya kurang bagus buat tanah Bu. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan yang organik. Gitu. Besok mending pakai pupuk organik ya Mbak kalau gitu. Iya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau langsung saja kita praktek membuat. Untuk biar lebih paham mending langsung aja Mbak. Oh ya. Iya. Sebelumnya Bu, ini ada bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos. Yang pertama ini ada daun kering, lalu ini yang kedua limbah sayur, ini ada tanah, lalu ini ember yang digunakan untuk membuat pupuk kompos, dan ini diusahakan untuk berlubang gitu. Ini air. Kita mulai saja Bu, kita siapkan ember Bu. Lalu yang pertama kita masukkan daunnya, daun kering. Dan kita masukkan tanah Bu. Kira-kira mau. Kita masukkan sampah sayurnya. Untuk sayurnya boleh Ibu kalau ingin membantu memasukkan. Iya Mbak. Lalu kita masukkan cangkang telur Bu. Cangkang telur ini mengandung kalsium yang bagus untuk tanaman. Dihaluskan ya Bu, karena semakin halus itu akan lebih mudah untuk terurai Bu. Lalu kita masukkan tanah Bu. Tanah ini ada fungsinya yaitu sebagai mikroba aktif untuk membantu pembusukan pada daun dan bahan organik lain Bu. Tanah apa Mbak? Habis tanah kita masukkan daun lagi Bu. Ini atau daun kering ini dapat mengurangi bau yang akan ditimbulkan nantinya Bu. Lalu kita tutup lagi dengan tanah Sampai tertutup rapat sama tanah gitu Mbak. ya, karena fungsi tanah tadi untuk apa Bu? Untuk mikroba Aktif. Untuk Ya. mikroba aktif Itu untuk membantu proses pembusukan. mudah terurai begitu. Oh gitu. Gampang ya Mbak buatnya? Iya. Makanya ini mudah untuk diaplikasikan di rumah. Lalu kita masukkan air Bu. Berapa Mbak? Kira-kira aja sampai Sampai basah. Tapi jangan terlalu basah. Lalu kita tutup. Kita menggunakan penutup lainnya. Yang penting rapat. Ya, yang penting tertutup rapat dan tidak terkena matahari secara Langsung. Terus ini nunggu berapa lama? Didiamkan sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan Bu, nanti baru bisa. Langsung bisa dipakai. Ya. Udah ya Mbak ternyata. Ya Bu, mudah kan Bu, ini bisa diaplikasikan. Oh iya Mbak. Dan hanya memanfaatkan bahan-bahan yang dibutuhkan kita Bu.
dan bahan-bahannya ini mudah didapatkan Bu. Yang awal mulanya kita pikir ini tidak Cuma berguna, sampah. ya cuma sampah, ternyata sudah diolah menjadi pupuk kompos. ya, Mbak. Besok tak nyoba buat Ya. sendiri ya Mbak. Dan tingkat dokumentasi Bu. Oh boleh Mbak. Jadi itu ya proses pembuatan pupuk kompos. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mbak, semua bahan organik itu apa bisa dibuat untuk pupuk kompos? Oh, tentu saja tidak Bu. Ada beberapa bahan yang tidak bisa digunakan untuk pupuk kompos, seperti tulang, sisa sayur yang sudah dimasak, lalu olahan produk susu seperti keju, mayones, gitu-gitu Bu, itu tidak bisa digunakan untuk pupuk kompos. Kenapa tidak bisa Bu? Karena bahan-bahan organik yang tadi saya sebutkan, proses dekomposisinya lambat Bu. Bahkan nanti akan dapat menimbulkan hama, dan yang parahnya lagi Bu, itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Oh gitu. Nah kalau Mbak misal saya buat pupuk kompos gitu toh, nah itu tuh bau padahal saya tuh nggak masukin kayak bahan yang produk susu, daging gitu. Kenapa ya Mbak? Mungkin pertama kali bisa dicek dari tempat untuk pengomposan Bu. Seperti misal Ibu menggunakan ember, dicek dulu sirkulasi udara ember tersebut bagaimana, sudah menggunakan ember yang berlubang atau istilahnya yang baunya agak pecah sedikit gitu apa belum Bu. Kalau dari tempat kompos itu sudah dicek dan sudah menggunakan tempat yang tepat dan tetap menimbulkan bau, mungkin bisa dengan cara menambahkan daun kering Bu, karena daun kering itu cukup bagus untuk mengurangi bau pada pupuk kompos Bu. Gitu Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sekarang cukup dulu Mbak, itu aja lah. Besok kalau ada pertanyaan lagi bisa kan menghubungi Mbak lewat SMS gitu. Oh ya bisa Bu, nomornya yang kemarin ada di leaflet itu Bu. Oh ya Mbak. Kalau begitu Bu, sekarang masuk pada kesimpulan ya. Iya Mbak. Yang pertama, pertanian organik itu bagus Bu untuk menghasilkan hasil yang sehat, yang bagus untuk kesehatan, dan bermanfaat untuk lingkungan juga, dan tidak menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan. Karena salah satu metode pertanian organik itu menggunakan pupuk kompos Bu. Tapi tidak semua bahan organik untuk pembuatan pupuk kompos itu bisa digunakan, seperti tadi tulang, sisa sayur yang sudah dimasak, lalu daging, produk olahan susu, minyak, itu tidak bisa Bu. Ada pengecualian untuk bahan-bahan tersebut Bu. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan daun kering, lalu sisa sayur yang belum dimasak, cangkang telur, itu sangat bagus Bu. Dan proses pembuatan kompos ini memakan waktu yang relatif tidak terlalu lama Bu. Cukup 1 bulan saja, insya Allah sudah dapat menghasilkan produk kompos yang bisa digunakan untuk menutrisi tanaman Bu. Oh, cukup satu bulan itu udah bisa. Ya, sudah. Sekian Bu, itu kesimpulan dari penyuluhan kali ini. Semoga penyuluhan mengenai pembuatan pupuk kompos ini bermanfaat untuk Ibu dan keluarga, dan untuk masyarakat di desa sini juga. Semoga Ibu bisa menerapkan apa yang tadi saya sudah sampaikan dan tadi sudah kita praktekkan bersama-sama Bu. Ya, amin. Ya semoga di sini pertaniannya jadi lebih maju ya Mbak. Amin. Terus juga banyak warga yang tahu cara membuat komposnya. Ibu, saya ada janji dengan petani lain juga. Iya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi Iya ya Bu. Mbak. Amin. Ya udah Mbak, hati-hati ya. Ya, mari.
Jadi sekarang lagi mau bikin leaflet. Sebenarnya ini video dibikin pas leafletnya udah jadi tadi lupa, kemarin maksudnya lupa video pas bikinnya. Jadi gini aja ya, aku liatin. Nah, jadi ini leafletnya. Ini soalnya kemarin tuh mau ngeprint warna semua kan, tapi tuh habis printnya mantap. Terus akhirnya aku fotokopi deh. Dan satu lagi, aku tuh sok-sokan mau bikin script. Gak tahu ini konsepnya dari mana, tiba-tiba kepikiran kayak gitu guys. Aku lihat. Nah, ini yang pertama tuh ada scene 1. Oh, ini script gagal sih. Yang scene 1 tuh diubah soalnya tiba-tiba hujan gitu kan. Terus ya udah